Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefarukunna jami'an. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini pada pelajaran fikih, yaitu bab tabaruj ya Mbak ya. Masih bab berhias, tapi kita membahas apa itu tabaruj, mulai dari definisi, kemudian larangan, kemudian perintah mengenakan pakaian menutupi aurat dan lain sebagainya. Baik, siapkanlah tulisnya dan tidak ada yang melakukan pekerjaan lain selain menyimak penjelasan Ibu. Baik, kita mulai. Oke, apa itu tabaruj? Jadi definisi tabaruj yaitu berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Ya Mbak ya, jadi Qatadah mengatakan yaitu wanita yang jalannya dibuat-buat dan genit. Ini namanya tabaruj, kata Qatadah ya Mbak ya. Kemudian tabaruj itu adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita dengan melepaskan jilbabnya sehingga tampak darinya gelang dan kalung. Itu kata Papar Muqatil ya Mbak ya. Jadi ini ada beberapa pendapat yang mendefinisikan mengenai tabaruj. Oke. Kemudian kalau tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki, yang demikian itu disebut sebagai tabaruj jahiliyah. Ya, hanya keluar rumah dan berjalan depan laki-laki sudah sudah tabaruj ya Mbak ya. Jadi betapa seorang wanita itu betul-betul harus betah di dalam rumahnya begitu Mbak ya, karena tempat mereka itu di rumah gitu ya Mbak ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan tabaruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain. Ini juga tabaruj seperti itu. Jadi pengertian tabaruj itu dimaknai oleh beberapa para sahabat. Yang pertama ada Qatadah, kemudian ada Muqatil, ada Ibnu Katsir, dan Imam Al-Bukhari. Seperti itu ya Mbak ya. Tapi secara garis besar atau secara keseluruhan didapatlah makna tabaruj itu apa? Berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajahnya. Seperti itu ya Mbak ya, itu disebut dengan tabaruj. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada larangan tabaruj dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman atau telah melarang tabaruj melalui 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama itu dalam surat An-Nur ayat 60, yang artinya, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada keinginan untuk kawin, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berperilaku sopan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, firmannya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku dalam sini atau bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, jadi Al-Ahzab ayat 33 ini terkenal nih Mbak ayatnya nih Mbak tentang dalil tentang tabaruj. Apa bunyinya? Apa yo? Al-Ahzab ayat 33 bunyinya apa? Apa bunyinya Mbak? Al-Ahzab ayat 33. Oke, ayatnya bunyinya gini.
وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Jadi dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku dalam kurung bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, sekarang kita bahas tentang perintah mengenakan pakaian yang tertutup atau yang menggunakan pakaian yang menutup aurat dalam Al-Qur'an. Untuk perkara ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 26, ada juga dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang paling terkenal. Ya ayuhan nabi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri orang-orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Wa kanallahu ghafurar rahima, agar yang karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan dalam surat An-Nur ayat 31 ya Mbak ya. Itu semua tiga dalil itu, firman Allah itu merupakan perintah untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat dari Al-Qur'an, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perintah mengenakan pakaian yang tertutup, menutupi aurat dalam as-sunnah. Jadi Islam itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini, di mana sejak dini Islam telah memberikan batasan usia seorang wanita dalam menutup aurat. Ya Mbak ya, mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, Ya Asma, inna mar'ati idza balagatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Rawahul Abu Daud. Jadi artinya apa? Wahai Asma, jika seorang wanita telah menjalani haid atau mengalami haid, maka tidak diperbolehkan baginya dilihat kecuali ini dan ini. Ya, beliau mengisyaratkan ini dan ini itu di sini maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud, seperti itu ya Mbak ya. Selain itu juga Nabi bersabda yang artinya ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya. Yang pertama apa? Suatu kaum yang bersamanya cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang-orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, genit, kepalanya seperti punuk unta, dan miring, mereka tidak akan masuk surga. Tidak juga mencium bau surga, sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak ini dan itu. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi di sini larangan tentang apa Mbak? Harus menutup aurat, kemudian larangan untuk punuk unta gitu ya Mbak ya, yang menonjol, kunciran yang menonjol, seperti itu. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang demikian itu tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, seperti itu ya Mbak ya. Oke, dari Nabi Musa bin Yasar radhiyallahu anhu, dia menceritakan ada seorang wanita yang berjalan melewati Abu Hurairah yang aroma parfumnya sangat menyerbak. Maka Abu Hurairah bertanya, kemana engkau hendak pergi? Bertanya kepada siapa? Si wanita ini ya Mbak ya. Kata wanita itu, ke masjid, jawabnya. Lalu Abu Hurairah bertanya, apakah engkau memakai minyak wangi atau wewangian? Kata perempuan itu, ya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, pulang dan mandilah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang pergi ke masjid sedang aroma parfumnya sangat menyerbak sehingga dia pergi dan mandi. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah.
Seperti itu ya Mbak ya. Jadi sangat tidak diperbolehkan seorang wanita ini menggunakan parfum yang aromanya menyerbak untuk keluar dari rumah. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Al-Hafidz mengatakan isnad hadis ini tidak terputus dan para perawinya juga istiqot. Artinya hadis yang tadi dibacakan itu ya Mbak ya. Nah, selain itu juga sabda Nabi ada lagi ayyumamra'atin asabat bihuran fala tashhad ma'nal isya al-akhirah. Rawahul Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i. Apa artinya? Setiap wanita mana saja yang terkena bau wangi, maka hendaklah dia tidak mengerjakan sholat isya bersama kami. Oke. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan ketika Rasulullah duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang wanita dari Muyinah yang berjalan dengan penuh kesombongan dengan perhiasannya di masjid. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai anak manusia, laranglah manusia-manusia kalian memakai perhiasan dan wangian di masjid. Karena sesungguhnya Bani Israel tidak dilaknat kecuali karena setelah wanita-wanita mereka memakai perhiasan dan wangian di masjid." Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi betapa terlarangnya seorang wanita berhias atau memakai berhias dengan perhiasan yang mencolok serta memakai wangian. Baik, sekarang kita bahas tabaruj merupakan ciri kebodohan ya Mbak ya. Jadi tabaruj ini merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Dan merupakan suatu perbuatan dosa jika seorang wanita membiasakan memamerkan lekuk tubuh dan segala aksesoris yang mencolok pada tubuhnya. Oke, seorang wanita muslimah itu mengetahui bahwa tabaruj itu merupakan ciri-ciri kebodohan ya Mbak ya. Kemudian merupakan suatu perbuatan dosa jika seorang wanita membiasakan pergi ke tempat-tempat dansa, kemudian tempat-tempat maksiat dan yang lainnya ya Mbak ya. Bahkan kebodohan itu terlihat jelas jika kaum wanita dengan bangga telanjang bulat di hadapan orang banyak. Oke. Jika kita sangat heran terhadap wanita-wanita Eropa dan yang ada pada abad 20 ini, dengan kebebasan bergaul mereka tanpa batas dan tidak ada lagi mengindahkan norma dan nilai-nilai tata susila, bahkan dengan jelas kita dapat menyaksikan laki-laki berzina pada siang hari di sebuah taman rumahnya, misalnya dengan disaksikan banyak mata. Maka lebih heran lagi ketika kita menyaksikan gambar-gambar porno di sampul-sampul majalah ya Mbak ya. Kita udah gak heran lah Mbak, kita sering lihat begitu ya Mbak ya. Maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita itu mempunyai kekurangan akal dan agama. Setiap kali akal wanita itu berkurang, maka semakin terlihat tabaruj mereka. Dan setiap kali kebodohan mereka bertambah, maka mereka akan lebih parah dalam berhias dan berbuat senonoh yang menyerupai wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Sebagaimana firman Allah, janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi banyak wanita yang merasa keberatan untuk apa? Untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami. Dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis ya Mbak ya. Dan anehnya, mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebab munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya Mbak ya. Tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan minim dipajang di tengah-tengah jalan sebagai iklan. Semua itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa menutup aurat. Karena menurut mereka
kemajuan adalah dengan tabaruj, ya Mbak ya. Kemudian dengan dansa, dengan ihtilat, kemudian minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Itu dinamakan dengan kemajuan zaman menurut mereka. Padahal salah ya Mbak ya. Sehingga tidak heran jika di Amerika itu banyak orang wanita yang baru sehari menikah sudah diceraikan. Lalu menikah dan diceraikan lagi. Kenapa? Seperti itu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan pergaulan bebas seperti itu Mbak ya. Bahkan mungkin mereka merasa lebih nyaman dengan pergaulan bebas. Jadi betapa celaka dan ruginya kaum wanita muslimah yang berani menentang Al-Quran, menentang Allah ya Mbak ya. Tetapi dia tidak berani menentang hawa nafsu mereka. Selain itu, mereka juga enggan mendengar ayat-ayat Al-Quran, bahkan dengan nada sombong, mereka terus bertabaruj. Seakan-akan mereka tidak mendengar perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Jasiyah, ayat 7-8 yang artinya, celakalah yang besar bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Maka hendaklah seorang wanita muslimah mengetahui bahwa dia mempunyai hak memilih, tetapi harus mengindahkan norma-norma dan tata susila. Dia tidak boleh berbuat maksiat, kemudian tidaklah dia mendengar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Ya Mbak ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membuat syariat dan mengeluarkan perintah untuk apa? Untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Ya Mbak ya, jadi Allah ini tidak memberikan hak pilih kepada hamba-hambanya dengan pendapat dan hawa nafsunya secara bebas. Jika tidak, niscaya mereka akan senantiasa berbuat maksiat dan kesesatan dan menyesatkan. Ya Mbak ya, seperti itu. Nah, sedangkan wanita-wanita terpelajar yang senang bertabaruj membantah dan mengeluarkan argumentasi meskipun dengan suatu kebatilan. Ya Mbak ya, hal itu tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 56. Oke, hendaknya wanita muslimah segera menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan apa? Jalan menuju surga. Dan hendaklah dia meninggalkan jalan syaitan. Dan hendaklah dia mengetahui bahwa orang yang tidak mendapatkan sinar Al-Quran akan senantiasa terbelenggu dalam kesesatan. Dan hendaklah dia merenungi firman Allah dalam surat apa? Dalam surat Al-Furqan ayat 70. Seperti itu ya Mbak ya. Bisa dipahami ya Mbak ya. Ini adalah penjelasan tentang tabaruj merupakan ciri dari kebodohan. Oke, sekarang kita bersandar pada barang-barang azimat yang ada di rumah. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin bergantung pada barang-barang azimat dengan maksud menghindari musibah atau gangguan. Para ulama juga telah melarang segala macam bentuk azimat. Azimat itu jimat ya Mbak ya, baik yang berupa tongkat, besi, dan sebagainya dengan tujuan agar tidak diganggu oleh setan maupun jin. Jadi, seorang wanita jika bergantung pada suatu azimat, niscaya Allah akan menghinakannya. Semuanya itu merupakan perbuatan syaitan. Karena alasan itu para ulama mengharamkannya. Di samping itu ada alasan lain yang menyebabkan mereka sangat membenci hal itu. Apa? Yaitu bahwa di dalamnya disebutkan nama Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat pada leher anaknya suatu azimat. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya keluarga Muhammad bin Ummi Abd jauh dari perbuatan syirik.
Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6 yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari di antara jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang demikian itu karena masyarakat jahiliyah dahulu setiap kali melewati suatu lembah senantiasa mengatakan apa? Aku berlindung kepada pemilik lembah ini agar tidak dicelakakan oleh jin yang ada di dalam lembah ini. Padahal hal ini tidak menambah mereka melainkan kesesatan, ya Mbak ya. Tidak berpengaruh apa-apa kecuali hanya dapat kesesatan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah SAW senantiasa optimis dan tidak pernah pesimis. Seperti itu rawahul Ahmad. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana hukum mendatangi dan mempercayai peramal? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempercayai peramal, maka dia telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang demikian itu karena peramal itu mengetahui sesuatu yang gaib dengan perkiraan. Jadi peramal dan dukun itu memperoleh berita tentang sesuatu itu dari siapa? Dari syaitan, ya Mbak ya. Hal itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa para dukun dan ahli nujum perbintangan, ya Mbak ya. Ahli nujum itu ahli perbintangan, sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Tetapi mereka menjadikan budak syaitan yang menguping pendengaran dari langit, ya Mbak ya. Lalu syaitan itu memberitahukan kepada para dukun dan ahli nujum yang menjadi tuan mereka dan menambah berita itu dengan kebohongan. Sehingga kenyataan yang terjadi adalah apa yang didengar oleh syaitan, dan orang-orang yang mendatangi dukun itu mengira bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib itu atau sebagai orang solih yang diberi wahyu. Padahal mereka mengetahui dari siapa? Dari syaitan. Nah, antara peramal dan dukun mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang ada Allah hanya memberikan pengetahuan mengenai apa? Bahasa hewan kepada Nabi Sulaiman saja, ya Mbak ya. Sebagaimana telah diucapkan melalui firman Allah surat An-Naml ayat 16. Wahai sekalian manusia, kami telah diberi pengertian dengan suara burung. Sedang apa yang dilakui oleh para peramal dan dukun itu merupakan pengakuan yang tidak perlu dipercayai. Seperti itu, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Berhiasnya wanita untuk selain suaminya. Oke, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku, bertabarut seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu dalam surat Al-Ahzab ayat 33, kemudian An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kemudian hadis riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai, seorang wanita dilarang berhias untuk selain suaminya. Nah, jika wanita-wanita ini berhias dimaksudkan untuk orang lain selain suaminya, maka Allah telah membakarnya dengan api neraka. Maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Kenapa? Karena berhias untuk selain suami termasuk tabaruj dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi jika seorang wanita melakukan hal semacam ini, berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya. Seperti itu ya Mbak ya. Dan ya buat apa Mbak kalau kalian mau menunjukkan perhiasan, kecantikan, ini cukup untuk suami lah ya Mbak ya, dapat pahala seperti itu ya Mbak ya. Karena amalan apapun ketika dilakukan bersama suami maka akan menjadi sebuah pahala. Seperti itu ya Mbak ya. Bisa dipahami dengan baik ya Mbak ya untuk penjelasan mengenai tabaruj ini. Baik, kita lanjutkan. Kayak sepertinya sudah selesai nih pelajaran kita untuk pelajaran fikih ya Mbak ya.
Nah, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silahkan dikerjakan tugasnya untuk menambah pemahaman kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.